Iya, maksudnya apa? Sing macam ku apa boleh main balik. Rekaman. Ini lewat no. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan, haleluya. Oke teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat, yang luar biasa, khususnya yang ada di kelompok F, izinkan kali ini saya akan memaparkan prakarsa atau sebuah program kegiatan yang berdampak positif pada murid. Oke, seperti apa program di modul di ruang kolaborasi modul 3.3 ini? Mari kita lihat. Oke, di sini perkenalkan saya, memperkenalkan diri di kelompok B ya. Yang pertama ada Pak Wayan Hadi Suwartana, CGP SMKN 1 Tabanan. Saya sendiri Iwayan Suwece, juga CGP SMKN 1 Tabanan, dan Bapak Kayan Rudiarta, CGP SMPN 3 Tabanan. Di sini ada fasilitator saya yang hebat dan luar biasa, beliau Bapak I Gusti Ketut Atmaja. Pendamping praktek saya ada Bapak I Gede Putra Aryawan. Oke, kegiatan diskusi dalam kelompok. Membuat program yang bisa mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, sehingga diharapkan murid mampu menampilkan suara pilihan dan kepemilikan dalam sebuah kelompok. Karena poin di kegiatan ini adalah mengakomodir 3 aspek dari murid itu sendiri, yang mana yang terdiri dari suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Jenis program, jenis kegiatan yang ingin dikembangkan yaitu PKWU on Market Day atau pendidikan kewirausahaan atau prakarya ya. Oke, kegiatan ini merupakan kegiatan co-kurikuler, di mana kegiatan ini merupakan pendalaman dari intrakurikuler materi PKWU yang ada di kelas 11. Co-kurikuler adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas. Artinya, program co-kurikuler inilah program aksi nyata dari teori yang mereka dapatkan di Mapol PKWU. Oke, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menyediakan kesempatan. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif hingga mampu untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Yang berikutnya, mengembangkan keterampilan, yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Nomor 3, di sini melatih keterampilan, itu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademiknya. Di nomor 4, melatih untuk menerima, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, membuka wawasan, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melalui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Yang keenam, belajar mandiri, lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Yang nomor 7, ada daya lenting dan tangguh, lingkungan tersebut menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Oke, yang tadi itu merupakan 7 karakteristik lingkungan ya. Yang pertanyaan pertama, apa program yang dapat mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana? Itu PKWU on Market Day. PKWU merupakan kepanjangan dari prakarya dan kewirausahaan. Mata pelajaran ini terdapat pada kurikulum 2013 yang pada intinya membahas tentang karya dan wirausaha. Belajar PKWU mampu mendorong siswa untuk menciptakan karya serta melatih kepekaan dalam melihat peluang usaha. Sekolah akan memberikan ruang seluas-luasnya
untuk murid mampu berinteraksi sosial secara positif serta menampilkan ide, gagasan dan kreativitasnya sehingga memiliki nilai guna. Tujuan dilaksanakan program PKWU on Market Day. Tujuan menumbuh kembangkan kemampuan dalam mengeluarkan ide dan gagasan. Suara mampu mengimplementasikan ide menjadi kenyataan atau pilihan serta mampu membuat atau mengemas, memasarkan, manajemen dan mengelola menjadi kepemilikan. Sementara masih pengembangan ide gagasan per kelas. Okey. Alasan pemilihan program PKWU on Market Day. Alasan sejalan dengan latar belakang kompetensi siswa SMK di bidang bisnis manajemen, mengembangkan komunikasi yang efektif dalam aksi nyata dan pengalaman. Yang berikutnya melatih kepemimpinan murid dalam mengelola kegiatan kewirausahaan. Berikutnya melatih murid dalam bersuara puas, menentukan pilihan choice dan menghargai kepemilikan ownership. Yang terakhir, mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid dengan melibatkan murid pada komunitas dan lingkungan sebagai ekosistem belajar murid yang nyata. Okey. Diagramnya ya, DY diagram, strategi guru, suara. Suara menyediakan ruang diskusi, perencanaan terkait pendapat dan gagasan terkait kegiatan guru sebagai pemantik. Mengajak siswa untuk observasi ke lapangan atau pasar, membentuk kelompok kecil dan disebar ke pasar selama beberapa menit. Siswa mencatat potensi yang mampu dia kembangkan sebagai bahan diskusi di kelas. Nah, maksudnya di sini, kenapa kita harus menyebarkan anak ke pasar terdekat di sekolah kita? Karena kita ingin jiwa mereka tuh benar-benar menyatu dengan yang namanya alam pasar. Dengan menyatu dengan alam pasar, ide-ide atau kreativitas yang akan mereka ingin terapkan sebagai seorang kepemimpinan akan muncul dengan sendirinya. Karena alamlah yang akan mencetak potensi-potensi brilian yang ada dalam diri mereka. Terus mengutarakan ide dan gagasan dari hal-hal yang ditemukan di sekeliling lokasi, maksudnya ya, pemantik dari guru. Pilihan memberikan pemantik ide atau clue atau kata kunci terkait dengan tren saat ini. Jadi kalau sekarang, kalau kita memainkan anak di PKWU tentang produk, kira-kira produk yang lagi tren sekarang seperti apa? Apakah ada ice bubble yang serba geprek, yang serba penamaannya yang aeng-aeng, kayak ada bakso setan dan segalanya? Karena nama itu berpengaruh sekali terhadap motivasi atau daya tarik tersendiri dari apa yang ingin kita jual ya. Marketing strategi. Nah, marketing strategi ini bisa promosi offline dan online. Kalau offline, ya mungkin mereka bisa memasarkannya dari door to door, secara offline ya. Itu bisa lewat kartu. Setiap anak mungkin satu kelas, kita membuat satu kegiatan, yang lain kalau tidak aktif mungkin bisa dia diaktifkan di penjualan kartunya. Nanti dia bisa nyebar ke beberapa teman atau guru atau teman mereka di luar sekolah bersangkutan. Kalau yang online, setiap anak sekarang memiliki media sosial, karena pemasaran hanya tidak terbatas pada online. Di online pun kita bisa memainkan itu. Nah, terkait menjadi sebuah produk afiliator di salah satu aplikasi marketing, itu belum bisa kita mainkan. Karena apa? Kalau kita mau menjual sebuah produk yang terafiliasi dengan marketing, kita harus always be ready. Nah, karena anak-anak kalau kita analisis belum produknya bisa always be ready karena mereka masih terikat dengan pembelajaran. Jadi pemasarannya secara online itu tergantung momen. Kalau pas ada momen kegiatan baru kita online kan, kalau tidak kita tidak online kan. Karena untuk menjadi sebuah afiliator di aplikasi marketing itu perlu kesiapan diri yang luar biasa. Satu, dari jenis produk harus selalu standby, tenaga juga standby, pokoknya everything is standby. Itu belum bisa, mungkin kedepannya bisa ya. Jenis, price, selera dan memberikan pemantik individu di video YouTube dan Google. Nah, ini sudah kesana kalian ya. Kepemilikan, melatih integritas, artinya bertanggung jawab. Jadi setiap anak harus bertanggung jawab terhadap ide yang ingin mereka kembangkan sebagai bentuk pola atau role model kepemimpinan seorang murid. Akuntabilitas, kalau akuntabilitas itu lebih ke perencanaan finansialnya. Jadi harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya, ke transparansinya. Capabilitas itu kemampuan atau profesionalitas murid terkait dengan tanggung jawab pada kegiatan yang akan mereka lakukan. Jadi dari A sampai Z
capability, responsibility itu harus benar-benar dilakukan sebagai seorang pemimpin. Potensi pengembangan, memaksimalkan kegiatan. Kegiatan digabungkan dengan kegiatan lain seperti bulan bahasa, kegiatan tengah semester, PBBD atau MLS setelah libur semester. Tema dikondisikan sesuai waktu kegiatan atau tema global, menjadi kegiatan berkala dengan mengusung tema global, baik bernuansa kuliner, teknologi, dan kearifan lokal. Sebagai sebuah sekolah SMK, tentunya dibutuhkan sebuah kewirausahaan atau jiwa entrepreneurship yang mereka harus aplikasikan di lapangan. Karena di dalam kelas mereka mendapatkan ilmu secara teori, di luar kelas sebagai bentuk kokurikuler, mereka harus bisa menginisiasi sebuah teori menjadi aksi nyata. Nah, aksi nyatanya di sini sudah dijelaskan ya, apapun yang kita lakukan harus terhubung, terkoneksi, biar apa yang kita lakukan bisa optimal. Oke. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, teman-teman CGP hebat Angkatan 6 yang luar biasa, serta Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktek. Nah, itulah tadi ulasan singkat materi kita di kelompok B terkait pengelolaan kepemimpinan murid dalam topik yang kegiatan yang kita lakukan adalah PKWU on Market Day. Semoga apa yang saya paparkan bersama tim atau grup di sini selalu bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan. Haleluya.